buat mencari passion itu Iya. kita harus mengumpulkan puzzle-puzzle nih. Iya. Kalau misalnya puzzle-puzzle itu kita udah ketemu, kita udah tahu passion kita. Tapi apakah passion itu satu-satunya kunci kesuksesan atau ada faktor lain seperti yang tadi Miss bilang, dari mimpi, dukungan orang lain, atau dari kerja keras mungkin? Iya, iya. Mungkin Oke. Menurut saya passion itu cuma hanya salah satu dari berbagai macam faktor yang membuat kita bisa sukses dan bahagia. Ya, karena kayak tadi ketika pertama kali saya mendapatkan kesuksesan saya aja pun juga saya nggak tahu yang namanya passion, ya kan? Passion itu cuma lebih menyempurnakan aja prosesnya, karena sekarang kita jadi lebih selaras dan lebih align gitu dengan apa yang kita mau, apa yang Tuhan taruh di hati kita. Jadi bedanya adalah kalau misalnya dulu berjuang belum tahu passion, ya sometimes kadang-kadang ya udah kita berjuang aja, tapi karena kita udah tahu jadi kita bisa lebih menghargai dan menikmati prosesnya. Bedanya cuma itu. Nah, tapi komponen apa aja sih yang sebenarnya penting supaya kita bisa sukses dan bahagia tadi? Secara simple saya biasa rumusin jadi ada 3. Ada berapa? 3 ya, 3. Yang pertama itu adalah vision. Oke, semua bilang vision. Vision. Oke. Nah, jadi titik awal sebuah keberhasilan adalah impian. Nah, jadi harus selalu berani bermimpi besar. Anak muda harus punya cita-cita, harus punya tujuan. Cita-cita bisa berubah nggak? Bisa, nggak apa-apa. Berubah nggak apa-apa, tapi harus punya. Jangan hidup tanpa cita-cita, hidup tanpa tujuan, itu sayang banget gitu. Jadi harus punya cita-cita, harus punya tujuan. Oke? Harus berani untuk bermimpi besar. Kenapa? Karena mimpi yang besar inilah yang akan memampukan gitu. Justru karena saya punya cita-cita tinggi, akhirnya saya mencari cara untuk menuju ke sana. Akhirnya yang tadinya nggak mampu, saya jadi belajar, akhirnya kita jadi dimampukan. Mimpi itu akan menggerakkan kita, mimpi itu akan memampukan kita gitu. Jadi makanya penting banget berani bermimpi besar. Dan nggak peduli berapapun usia kalian ya, kalian masih belasan, 20, 30, 40, 50, tetap harus punya mimpi. Saya pun selalu mendisiplinkan diri saya untuk terus bermimpi. Karena sekali lagi, khususnya di sini ada para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Karena saya selalu percaya Tuhan itu kasih kita banyak berkat dan banyak talenta. Dan setiap musim kehidupan kita, itu kadang-kadang Tuhan menugaskan kita berbeda gitu. Saya selalu percaya in every seasons of our life. Jadi penting untuk saya selalu bermimpi dan menanyakan lagi apalagi ya gitu ya. Dan kadang-kadang Tuhan menaruh mimpi yang sangat berbeda dan gak pernah saya kebayang. Tapi justru mungkin disitulah Tuhan ingin menunjukkan bakat yang berbeda yang sebenarnya kita nggak pernah yakin nih. Kayak saya bukan saya banget gitu ya. Tapi kalau kita obedient, sesungguhnya kita akan menemukan wow ternyata ada bakat terpendam yang nggak pernah saya sadari, yang sebenarnya Tuhan mau saya gali karena Tuhan menaruh mimpi yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya, tapi itu ada gitu. Nah, jadi penting untuk selalu bermimpi. Jadi vision. Nah, yang kedua adalah action. Oke, semua bilang action. Action. Nah, jadi ingat ya, ada yang namanya promise, ada yang namanya proses. Nah, berbicara tentang action ini juga penting banget karena kalau yang namanya usaha, kadang-kadang banyak orang tuh suka alasan. Tapi Miss Mary saya sudah usaha, kok belum ada hasilnya gitu. Ya, sekarang tergantung usahanya seperti apa. Ya kan, kalau kalian hanya usaha di saat muda, ya semua orang juga bisa, ya kan? Kalau kalian hanya usaha di saat muda, hidup kalian akan susah. Ingat ya, kalau kalian hanya mau usaha di saat muda, hidup kalian akan susah. Nah, tapi kalau kalian mau terus berproses, mau susah, mau lagi termotivasi, mau lagi seneng gak seneng, tetap aja usaha, tetap aja disiplin. Nah, itulah yang akan membentuk karakter kalian yang sesungguhnya. Gitu. Jadi usaha bukan hanya mudah, usaha bukan hanya karena lagi happy, lagi semangat, ketemu Miss Mary Riana, ketemu teman-teman Antioch gitu ya, jadi semangat, usaha, tapi kalau gak ada loyo gitu, enggak konsisten. Itu yang kedua, usaha, action. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama apa? Vision. Yang kedua, action. Nah, yang ketiga, passion. Nah, passion. Oke. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi kata passion ini karena banyak orang suka salah arti. Oke. Jadi passion itu bukan hanya kita melakukan apa yang kita suka, tapi kita juga harus menyukai apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita ngomong tentang passion, banyak anak-anak muda atau dunia ini selalu mengartikan salah, cuma on surface. Coba sekarang saya tanya, apa yang ada di bayangan dan perasaan kalian ketika saya menyebutkan tentang passion? Mengerjakan pekerjaan yang passionate dengan penuh passion tuh bayangannya seperti apa? Pasti happy,
berbunga-bunga, rasanya selalu semangat. Betul atau betul? Betul ya. Terus nanti suatu saat nih ketika kalian di kerjaan, terus tiba-tiba ada kerjaannya susah. Terus kalian harus, kok gak sesemangat itu ya? Rasanya gak ada feeling nih sama kerjaan gue. Gak sesuai dengan passion. Akhirnya udah kalian quit dengan mengatasnamakan passion gitu. Gak sesuai sama passion. Lebih baik saya nganggur aja sampai saya menemukan passion saya. Pernah dengar seperti itu? Ya, menurut saya itu anak manja ya, itu manja, mengatasnamakan passion atas kemanjaannya gitu. Hidup itu tentang tanggung jawab, hidup itu bukan hanya tentang perasaan. Dan kalau kalian sungguh-sungguh ingin benar-benar mengetahui makna dari passion yang sesungguhnya, passion itu tahu nggak berasal dari kata apa? Passion itu berasal dari kata Latin passio, yang artinya suffering. Makanya kalau kalian nonton Passion of the Christ, is the suffering of Jesus Christ. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh memahami arti kata passion, kalian akan merasa kontradik nih. Masa sih arti kata passion itu suffering, bukannya happy, indah? Well, the true meaning of passion adalah suffering. Jadi artinya adalah apakah kalian mau untuk menderita demi sesuatu yang kalian cinta? That is the true meaning of passion. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh mengerti dan benar-benar hidup dengan passion, berarti kalian harus berani dan mau untuk berproses dan menderita dalam prosesnya untuk mencapai sesuatu yang kalian sungguh-sungguh yakini, yang kalian cinta untuk orang-orang yang kalian cinta. Gitu. That's the true meaning of passion. Dan kalau kalian mengerti seperti itu, maka kalian akan menghargai prosesnya dan kalian gak hanya hidup berdasarkan perasaan naik turun, tapi kalian hidup berdasarkan tujuan, berdasarkan iman, berdasarkan komitmen gitu. Jadi itu 3 hal yang menurut saya bisa membawa kita menuju kesuksesan yang sesungguhnya, vision, action, dan passion. Banyak banget orang yang nanya ke saya, Miss Mary gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari? Penasaran? Sini. Caranya download aplikasi Mary Riana. Karena saya percaya banget seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu amat sangat dipengaruhi dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Semua itu amat sangat berpengaruh. Makanya penting banget kamu untuk bisa mengisi semua itu dengan hal-hal yang positif. Dan itulah alasan kenapa saya menciptakan apps Mary Riana. Ada semuanya lengkap. Ada video-video, ada audio. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa. Ada quotes, ada artikel. Pokoknya semua lengkap isinya untuk kamu dan semuanya tentu saja sangat positif. Nah jadi buat kamu nih yang selama ini suka nanya ke saya, Miss Mary, apa nih kata-katanya hari ini? Quotes of the day. Semuanya juga sudah ada di aplikasi Mary Riana. Kabar baiknya hari ini saya juga ingin membagikan satu hal yang spesial untuk kamu, yaitu sebuah buku gratis. Buku ini semoga bisa membantu kamu untuk berani bermimpi besar, berani untuk mengambil langkah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Langsung aja segera download aplikasi Mary Riana, udah ada di Play Store, ada juga di App Store. Awali harimu bersama Mary Riana. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.